Alat pemuas kebutuhan yang pertama, menurut cara memperoleh. Yang pertama, ini ada alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya, digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, barang ekonomi, kemudian ada barang bebas atau barang non-ekonomi, dan barang ilit. Barang ekonomi ini adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Sedangkan kalau barang bebas, ini adalah barang yang kalian dapat dengan cara tidak perlu mengorbankan sesuatu. Contohnya, kalau barang ekonomi, kalian misalkan ingin membutuhkan sepatu baru, tetapi kalian hanya memiliki sepatu yang lama. Nah, untuk mendapatkannya, kalian bisa jual tambah sepatu yang lama, kemudian mendapatkan sepatu yang baru. Sedangkan kalau barang bebas, ini adalah barang yang kalian dapatkan secara gratis. Contohnya seperti sinar matahari, terus kemudian air yang ada di sungai, kemudian pasir di pantai, dan juga udara yang kita hirup. Sedangkan kalau pengertian dari barang ilit ini adalah barang yang digunakan oleh manusia, tetapi barang itu jumlahnya terbatas. Contohnya misalkan gini, barang ilit itu adalah barang yang kalau kalian gunakan terlalu banyak, itu akan membahayakan kalian. Tetapi kalau penggunaannya kalian hanya sedikit, itu juga bisa merugikan kalian. Contohnya seperti api. Api, kalau misalkan kalian gunakan dengan cukup untuk memasak misalnya, itu bisa bermanfaat bagi kalian. Tetapi kalau api tersebut terlalu banyak, maka akan menimbulkan kebakaran atau kerugian bagi kalian. Selanjutnya ada barang menurut kepentingannya. Barang menurut kepentingannya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada barang inferior, yang artinya barang yang pemakaiannya itu dikurangi jika pendapatan bertambah, dan pemakaiannya ditambah jika pendapatan berkurang. Contoh, misalkan kita memiliki sandal jepit. Nah, apabila sandal jepit tersebut sering kita gunakan, maka kita akan membeli sandal jepit tersebut dalam waktu dekat. Sedangkan kalau misalkan sandal jepit tersebut tidak kita gunakan secara terus-menerus, maka sandal tersebut akan awet kan? Jadi dalam pembelian atau pengeluaran uang kita untuk membeli sandal jepit tersebut pun berkurang gitu, atau bisa ditunda. Nah, yang kedua, ini adalah barang esensial. Barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya misalkan seperti beras, kemudian gula, minyak sayur, atau kebutuhan primer lainnya. Nah, yang terakhir ini adalah normal dan mewah. Barang normal itu adalah barang yang permintaannya bertambah pada saat pendapatan meningkat. Contoh seperti baju, buku, dan juga komputer. Sedangkan kalau barang mewah ini adalah barang yang tujuannya bisa menaikkan status sosial dari penggunanya, seperti mobil mewah, perhiasan, rumah mewah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya, yakni ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum melalui proses pengolahan. Contoh seperti kelapa, kentang, karet, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk barang setengah jadi adalah barang yang sudah melalui tahap pertama proses pengolahan, tapi dia belum siap untuk digunakan oleh manusia. Contohnya seperti benang. Benang tidak bisa digunakan oleh manusia karena sifatnya adalah barang setengah jadi. Nah, sedangkan kalau barang jadi, barang yang siap digunakan oleh manusia dan telah melalui tahap dari
proses pengolahan. Contohnya seperti baju, kemudian tas, kemudian komputer, kemeja, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada alat pemuas kebutuhan dengan menurut hubungannya dengan barang lain. Contohnya itu seperti barang substitusi dan juga barang komplementer. Barang substitusi itu adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contoh, misalkan kita sedang membutuhkan beras untuk makan, tetapi beras harganya sedang mahal, maka orang bisa mengkonsumsi jagung atau singkong sebagai makanan pengganti. Sedangkan kalau komplementer, itu adalah barang yang digunakan jika nilainya itu semakin bertambah apabila digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya seperti kemeja dengan dasi, kemudian sepatu dengan kaos kaki, atau mobil dengan bensin. Selanjutnya ada barang yaitu dengan menurut cara penggunaannya, yakni ada barang pribadi dan juga pabrik. Kalau pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan, contohnya seperti rumah, mobil, tabungan, dan lain-lain. Sedangkan kalau publik, ini berarti barang tersebut digunakan oleh masyarakat umum, contohnya seperti jembatan, museum, atau jalan raya, atau jalan tol, sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya berdasarkan bentuk dan sifat. Bentuk dan sifat ini bisa dibedakan menjadi dua. Jenis yang pertama adalah tetap, yang kedua adalah bergerak. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya apa? Seperti gedung, kemudian mesin, pabrik, dan juga tanah. Sedangkan kalau barang bergerak adalah barang yang sifatnya itu tidak tetap dan masa pakainya dalam jangka pendek. Contohnya seperti buah, sayur, beras, dan juga bahan bakar. Selanjutnya, menurut Burrow, Everard, dan Kleindley, kegunaan suatu barang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk yang artinya barang tersebut akan berguna apabila barang yang berkaitan itu sudah diubah ke lain bentuk. Contoh, misalkan paku atau cat atau pasir atau semen. Itu apabila sudah dirubah bentuk menjadi meja, kursi, bangunan, nah itu akan berguna bagi manusia. Sedangkan kalau kegunaan tempat adalah benda yang sudah dirubah ke dalam tempat lain atau dipindah ke tempat lain. Contohnya, misalkan seperti pasir yang ada di pantai atau batu kapur yang ada di gunung, itu akan lebih berguna, akan memiliki nilai ekonomis apabila diangkut atau dipindahkan ke kota, digunakan untuk pembangunan gedung dan lain sebagainya. Sedangkan kegunaan waktu ini adalah barang yang dapat berguna apabila sudah tepat waktunya. Contohnya seperti tabungan pendidikan akan berguna atau akan digunakan ketika waktunya sudah tiba, meskipun tabungan tersebut kita lakukan mulai dari jauh-jauh hari. Sedangkan yang terakhir ini adalah kegunaan milik. Barang akan lebih berfungsi atau berguna apabila sudah dimiliki oleh seseorang atau oleh manusia. Contohnya seperti apa? Seperti komputer yang ada di toko ataupun lemari yang ada di toko, itu akan lebih berguna apabila sudah dibeli oleh konsumen. Oke, sampai di situ dahulu pertemuan kita hari ini tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang ilmu ekonomi syariah.